Satu sih, gue selalu bilang, gue nggak mau bikin perubahan. Gue nggak mau bikin perubahan. Gue adalah perubahan. Itu perbedaan yang sangat besar loh. Kita ngomong gue mau bikin perubahan sama gue adalah perubahan. Iya, biasanya kan sebutannya agent of change gitu Ya, kan. I am the change. Kalau gue ngomongnya I am the change. Selamat datang teman-teman Vanita Naraya, kembali lagi bersama aku Zai Magnolia. Terus hari ini kita kedatangan tamu one of a kind. Kenapa gue bilang kayak gitu? Karena gila nih orang tuh di berbagai bidang tuh ada kata gue. Dari entertainment, dia ada di musik, terus sempat jadi LO juga. Mungkin lo udah familiar lah ya kalau misalnya gue udah mention soal LO ini. Terus juga ternyata dia juga pernah jadi juara dunia di marching gitu. Jadi press center juga udah pernah gitu. Nah banyak banget mungkin story yang kita bisa tahu dari dia juga. Karena gue ngeliat nih orang tuh kayaknya kritis banget gitu. Banyak isu yang dia perjuangin. Padahal kan kalau misalnya kita ngeliat, oh mungkin levelnya tuh udah sukses banget gitu. Kok masih mau ngurus-ngurusin orang di sekitarnya gitu ya. Siapa lagi kalau bukan Melanie Subono. Halo Kak. Panjang amat perkenalannya. Iya soalnya kan ya aku ngelihatnya apa ya, what you've done to the community tuh emang udah segitu impactful gitu loh. Dan rasanya tuh pengen sih belajar juga gimana sih Kak bisa numbuhin rasa kayak sikap kritis gitu di orang-orang. Soalnya kan aku ngelihatnya mungkin kalau di masa sekarang ya, even di social media gitu, banyak orang-orang yang mulai ngegaungin mindset-mindset yang kayak individualis gitu. For me aja gitu, apa sih yang bisa gue gain nih, gainnya buat gue tuh apa ngelakuin ini gitu. Tapi aku ngeliat Kak Mel tuh enggak gitu. Apa-apa tuh kayaknya banyak banget yang dipikirin gitu nah Kak. Itu mungkin ada pengaruh dari orang tua atau gimana Kak? Ya gue juga bingung. Ya kadang tuh otak gue kayak bercabang kemana-mana gitu. Gue tidak bisa, kalau dibilang dari keluarga, probably ya, mungkin ya, keluarga gue tuh baik dari eyang, bapak, dan sekitar memang hampir semua punya gerakan atau kegiatan sosial, that's for sure. Terus gue tuh tumbuh di antara kalimat-kalimat yang apa ya, lo lihat orang tabrakan di jalan, lo lewatin doang, nggak apa-apa, mendingan lo lewatin doang daripada lo ngomong kasihan tapi nggak berhenti. Itu kan kayak sindiran yang kayak lo berhenti, kalau nggak usah sekalian. It's okay, karena lebih mudah lo ngomong kasihan tapi lo lewatin. Atau kayak apa ya, ajaran bokap sih yang terutama, kamu tahu nggak, punya duit 10 perak itu punya lo paling tuh kayak 3 atau 4 kali di antara duit lo punya itu tuh ada punya orang lain. Mungkin itu core-nya ya, dasarnya apa ya, dasarnya sih, basicnya. Tapi kesini-sininya sih, I don't know. Gue menyadari ini tanpa terdengar agak koki ya, tanpa terdengar agak sombong, ternyata gue powerful. Gini, dan powerful itu tidak bergantung pada Kekuasaan. Nggak tergantung pada jumlah. Kalau anak sekarang apa sih, tapi follower gue segini, subscriber gue numbers ya. nggak bergantung pada number. Sekarang gini, lo punya follower 10 misalnya, lo tau nggak itu artinya setiap lo bangun tidur setiap hari ada 10 orang yang minta lo ngapain. Artinya kan lo influencer buat 10 orang ini. Dan influencer itu kan lo menginfluence atau do something, itu kan malaikat nggak pernah nyatet berapa orang sih. Emang lo bakal ditanya nanti, emang subscriber lo berapa kemarin, emang terus yang kan enggak. Tapi kan kita hidup di budaya yang dari kecil diajarin, ntar gini loh, ntar ditimbang loh sama malaikat tuh, kata malaikat inang-inang pasar sampai atas tuh nimbang. Nanti gitu apa kan. kata orang gitu. Iya, apa kata orang. Sementara gue diajarkan kerjain aja, don't care, karena tidak ada ajaran hukum atau agama atau apapun, bantuan itu harus minimal sekian orang ya yang ngasih. Enggak, just do it. Kebanyakan lo mikir, malah lo biasanya nggak melangkah. Nah dari situ gue mulai terbiasa tuh ngelangkah efek-efek kecil, dan ternyata tuh jadi kayak orang sakau gitu tuh nggak sih? Tapi untuk iya ya, ternyata kita bisa merubah hidup orang ya, ini ya. Karena kan award yang lo dapat itu bukan berupa piala atau apapun ya, tapi actually lo bisa kedatangan orang yang, thank you banget ya, gara-gara lo kemarin tuh tanah gue nggak jadi dirampas sama A gitu. Kan buat gue jadi yang gerakan yang mana juga gue udah lupa gitu kan. I was like, dan lirik-lirik lo Mel yang mungkin lagu gue tidak dikenal di kebanyakan orang, tapi yang gara-gara lirik lo gue berani tuh kemarin ngomong, dan I got
apalah gitu, hak gue gini-gini. Itu tuh jadi kayak addicted banget gue. Terus yang, wah iya ya, dari situ gue berpikir, oh iya juga ya, ternyata apa sih yang lo cari kalau lo bilang sukses? Alhamdulillah, oke, berhasil gitu ya. Tapi kayaknya kalau gue ditanya lo pengen jadi apa sih, gue pengen berguna aja sih sebenarnya. Dan gue tidak pernah put by numbers, gue berguna bagi orang banyak, enggak, berguna titik. Karena buat gue berguna buat 1 atau buat 1000 orang sama. Tetap lebih baik ketimbang lo yang nggak ngapa-ngapain. Karena banyak kan orang nunggu, ya ntar lah kayak ke Rumah Harapan. Ya nantilah Mel, gue donasi kalau duit gue banyak ya, kata gue. Kalau duit lo nggak banyak-banyak, kan gue capek nunggu. Just don't wait. Ya. Lo jangan nunggu untuk lo berbuat sesuatu. Pertama, Tuhan kan bercanda kadang-kadang. Waktu lo kelar pas kita ngomongin aja bisa salah satu dari kita pergi. You never know your time, just do it. Do it tanpa berpikir kebanyakan. Nah dari situlah akhirnya ya, gue memang tercandu untuk nulis apapun, even posting, even apapun ya harus ada maknanya. Akhirnya jadi candu gitu memang. To see people's happiness tuh kayak apa ya? Kayak tadi pagi gitu, gue cuma posting puji diri kalian dong. It's like so many perempuan balik dengan kayak terima, misalnya nama dia Melanie, makasih ya Melanie lu udah kuat sampai hari ini. Ternyata tuh kayak yang 1000 komen tuh akhirnya mereka saling menguatkan satu sama lain. Terus gue juga jadi kuat. It's like Dari gue candu nih sama begini. gitu, Cuman kalimat yang apa, gue pagi lagi ngopi iseng ngapain ya gitu. Yuk puji diri kalian yuk. Sih jam segini udah ribuan orang saling memuji, perempuan saling ngangkat, saling apa. Kata gue itu candu sih Mbak. Ya. Tapi pengen tahu juga sih Mbak, maksudnya mungkin sebelum sekarang kan kayak Mbak Melanie tadi bilang nggak expect juga bakal ngelakuin sesuatu yang lumayan besar gitu loh dari hal-hal kecil. Kalau boleh tahu tuh awal-awalnya mungkin ada nggak I don't remember. isu-isu yang kayak nyentuh hati Mbak Melanie kayak gila nih, gue emang harus Gue pertama mulai sih memang ya kegiatan sosial gitu. dari keluarga memang seperti itu ya. Tapi terus awal-awal gue bermusik tuh kan gue di manajemennya Slang di Pulau Biru, ya kan. Dari itulah gue mulai kenalan channel-channel gue tuh meluas tuh. Dari waktu itu kan pada saat itu juga mereka masih kritis banget gini-gini kan. Yeah. Gue kenalin Pada saat itu. Pada saat itu. Kalau sekarang I don't know, gue tidak mendengar, belum ada kemarin satu lagu, tapi gue masih tetap mendengarkan slang yang lama. Gue masih dengerin slang yang lama sih gitu. Dari situ gue dikenalin banyak. Dari situ lah akhirnya kenalan gue. Akhirnya gue dari yang kecil-kecil berhasil itu sampai titik kepuasan gue banget tuh, oh ini Mbak, isu yang sangat menyentuh gue tuh kan, gue banyak fokus bareng Migran Care dulu selama tahunan tuh trafficking dan slavery. Aku fokus di pekerja buruh wanita, buruh migran perempuan wanita ya. Lalu aku mulai bersinggungan dengan orang-orang yang terhukum mati, yang udah menunggu eksekusi, yang kayak gitu-gitu. Sampai ada seorang perempuan menghubungi, karena di sana itu kan kalau di Saudi hukum mati nggak pernah dikasih tau kapan ya, tiba-tiba nih oke, besok lo gitu kan, lo besok gitu kan, karena nggak, pemerintah kita nggak tahu gitu kadang kan. Tiba-tiba orang itu pokoknya ngubungin kita ke Rumah Harapan, apa lewat Migran Care ke Rumah Harapan, dia tuh udah mesti bayar uang diat atau akan dihukum mati minggu itu, namanya Satina. Uang dia membunuh majikannya karena berkali-kali mau diperkosa. Dalam hati gue, kalau gue berkali-kali mau diperkosa, gue pegang pisau juga gue tusuk lah. Iya kan? Itu kan bukan yang tiba-tiba gue bisa bangun tidur apa yang nusuk orang kan, enggak gitu. Dari situ pendek kata uang diat menunggu anak korban dewasa. Kalau di sana kan yang menentukan hukuman keluarga bukan raja gitu kan. Nunggu anaknya udah 18 tahun dia nentuin uang diat, sama pemerintah dicuekin, berkembanglah itu menjadi sekian 1M, dari 100 juta jadi 1M kalau nggak salah, aku lupa. Itu dari rumah. Nah awalnya tuh pemerintah kan, nah, terus dicuekin, terus karena aku sama Migran Care, aku dengar kasus itu, sampailah ke Rumah Harapan. Aku dalam 5 hari gerakin orang, sampai aku turun ngamen pegang gitar itu berapa tahun lalu di Kemang, kadang-kadang iseng pinggir jalan, outsiders, slankers, kamtis. Pokoknya kita ngumpulin duit hampir 1M dalam bentuk 1000-an 2000-an lecek pakai karung. Itu kita kasih, kumpulin di Migran Care, dikasih pemerintah mungkin merasa tertampar entah gimana, pendek kata dibayaran sisanya. Pendek kata orang itu sekarang sudah pulang, udah disidang ulang, dikasih pengacara, dikasih translator, sudah ada di Jawa, abis nikahin anaknya, aku datang ke nikahan anaknya, dia pulang dari hukuman mati.
nggak jadi. Disitulah aku pikir, shit, duit 1.000 perak itu powerful. Duit 1.000 perak itu powerful. Dan yang bisa mengerti orang lapar dan orang susah adalah orang yang pernah lapar dan pernah susah. Disitulah, karena duitnya tuh bukan duit cek, Mbak. Iya. Itu duitnya duit ya Allah, gue megangnya juga bau. Itu duit yang benar-benar lecek, yang tukang koran, yang ini, yang itu. Tapi mereka Terkumpul tahu sebanyak rasanya itu. mungkin ya. Mereka tahu rasanya. Peduli. Lebih mudah menggerakkan orang-orang seperti itu. Dari situlah gue yang, I can do this. Cuman corong ya, sebenarnya kan juga kayak rumah rapat kan gue cuma mengumpulkan dan menyalurkan. Gue kan cuma bacot nih ya, kasarnya kan yang menggerakkan, menyemangatkan. Tapi disitulah gue yang bisa rakyat itu kuat. Disitulah gue ngeliat, oh iya ya, mana ada pemilu berhasil tanpa rakyat, mana ada pemilihan apapun berhasil tanpa rakyat. Rakyat Tapi itu mereka suka powerful. Rakyatnya pun suka lupa. Rakyat suka lupa gini. Gue lagi pertama rakyat tuh suka lupa gini. Rakyat harus sadar how powerful we are. Gitu loh. Jangan cuma berpikir kita dipakai gini. Lu tuh bargaining power lo gede. Lihat kalau tiba-tiba kita serentak demo apa berhenti semua? Berhenti kan semua. Gitu loh. Kita tuh harus sadar how powerful we are. Dan kadang-kadang rakyat lupa jalurnya. Kayak yang pemilu kemarin tuh gue mengarahkan, lu kenapa harus euforia pada pilpres? Emang presiden siapa? Yang daerah-daerah jadi dilupain. Iya, presiden itu kan bukan penentu apa-apa, dia kepala negara. Emang yang disebut suara rakyat siapa? Legislatif, pileg tuh lo pikirin. Iya kan? Nah yang kayak gitu-gitu kan kadang memang dibungkus secara halus di media-media sehingga nggak kelihatan. Terus kalau aku campaign sama orang, lo mau nyetir daerah lo, pileg, lo nggak usah mikirin pilpres. Pileg. Yang rapat sampai tidur-tidur yang kita gaji di AC segala siapa? Legislatif, bukan presiden. Yang bikin undang-undang sekarang ngarang semua ini siapa? Legislatif, bukan presiden. Ngapain lu euforia pada saat pilpres? Ya karena konsernya seru aja gitu, pada rame kan. Nah, Ya sama fokus pada kebencian juga sih terkadang, hate speech gitu. Jadi akhirnya nggak ada movement. Yes, betul. Nah itu Mbak Mel tuh aku juga sempet lihat Mbak Mel di podcast mana beberapa kali mention, lo kalau belum bisa ngelakuin apa-apa buat lingkungan lo, mendingan lo fokus dulu deh, lihat ke kiri kanan gitu. Iya, banyak orang pengen, aku pengen dong DM nih, sekali juring kita ngomong juga pasti ada yang DM nih, Kak, aku pengen dong, pengen volunteer di Rumah Harapan misalnya. Aku nanya, why? Karena aku pengen buat sesuatu untuk sesama. Ini boleh, syaratnya apa? Kamu keluar pintu rumah kamu jalan tuh 2 km kanan kiri belakang kamu. Kalau udah nggak ada orang susah, nggak ada kucing aus, nggak ada apa lagi, baru lo boleh ke gue. Ngapain? Ngapain ke gue gitu? Kalau semua orang take care of their surrounding, udah selesai kan? Sama kayak aku suka ngetahuin aktivis-aktivis teman-teman ya gitu. Ya kita woman power apalah, anti kekerasan ini apa, nabrak apa. Sorry, bahkan hampir semua perempuan, enggak semua sih, like 50% lah, sekarang udah lumayan lah. 50% perempuan yang berani berteriak pada seperti itu ya. Sekarang gini, om lo gangguin adek lo, berani nggak lo ribut? Bahkan dinamika di keluarga aja dia belum selesaiin gitu. Tetangga lo nih pukul-pukulan nih, berani nggak lo ribut? Ya. Take care of your internals. Karena kalau semua orang take care of their internals, ya beres. Yang kayak Rumah Harapan gitu kan, kita sering banget dapat donasi yang terima kasih teman-teman. I'm so happy. Tapi lo kirim dari Malang, kirim beras banyak gitu. Tentunya lagi ada bencananya di Surabaya kan kayak jadi harus kirim lagi. gitu, maksud gue look at your surrounding. Bukan gue nggak menerima, cuma look at your surrounding, baik dalam itu donasi, baik itu dalam masalah. Ya lo teriak penghijauan, lo mau teriakin apalah penghijauan Papua gitu. Iya, Pak RT lo bakar sampah nih, lo tegur nggak? Jangan jauh-jauh, kejauhan. Nggak usah kejauhan maksud aku. Take care of area lo aja dulu sendiri. Kalau udah orang lo kenal, lo mingkem. Biasanya kalau kita kenal orangnya pasti nggak enakan kan kitanya. Udah itu namanya ngerepotin kita. Urus diri lo sendiri dulu dan sekitar lo. Itu sih yang pengen gue tanya Mbak sebenarnya. Gimana sih cara bikin gerakan sosial efektif gitu? Karena nggak gimana ya, gue juga ngelihat terkadang banyak banget orang-orang yang nggak fokus sama circle of influence mereka gitu. Tiba-tiba udah ngurusin masalah di Amerika gitu, ngepost petisi di sosmed gitu. Nah tapi gimana ya caranya biar mereka tuh ada mindset kayak gue tuh harus berguna
buat orang lain dulu gitu loh. Buat Dibanding sekitar untuk- dulu. Iya, sekitar dulu. Gue nggak bisa ngomong karena gini, di Rumah Harapan ini bahkan ada orang yang willing untuk spend jutaan, tapi untuk anjing sakit misalnya atau kucing whatever. Tapi dia nggak ngasih donasi kemanusiaan nih. Panggilan orang beda-beda mbak. Iya. Aku nggak bisa memaksakan itu. Ada yang kayak di Rumah Harapan karena kita udah 18 tahun ya, gue tahu banget donatur mana yang bisa gue, nih dia interestnya misalnya pendidikan. Yang satu anak, yang satu mungkin memang luar negeri, kita ngomong Palestina, kita ngomong itu nggak bisa dia apain sih. Gue tidak masalah karena menurut gue semua ada porsinya masing-masing. Dan kalau gue berpikir dia belum berbuat sesuatu untuk surroundingnya kan jatuhnya Susan ya, gue juga Iya. tidak tahu gitu. Cuman ya dari situlah memang gue belajar ada orang yang anak sampai kenapa pun dia nggak mau ngasih, tapi dia memang punya passion di hewan gitu. Ya gue nggak bisa ngapa-ngapain. Itu dah ya udah deh gitu ya, emang passionnya dia begitu. Tapi yang gue tidak suka adalah gue pernah dengan seorang seniman besar sekali di Indonesia. Iya. Pada saat awal-awalnya Palestine ini, bukan yang perang yang ini ya, yang terakhir ini, dia yang Gaza, dia tuh dia actually datang ke gue dan ngomong kalimatnya adalah, ayo dong ikut gerakan ini, sekali-kali lalu peduli sama kemanusiaan. Itu gue nggak suka. Gue gak bilang orangnya siapa, dan dia knows very well bahwa gue juga merunning Rumah Harapan karena tidak sekali dua kali kita collaborate, atau gue bakal minta tolong dia posting sesuatu karena influencer besar gitu. Tapi gue nggak suka dia ngomongin kayak gitu, seolah-olah apa yang diurus di bangsa lo sendiri itu bukan kemanusiaan gitu. Itu nggak boleh kayak begitu. Jadi susah ngerangkul orang gitu loh. Yes, itu lo kayak mengeksklusifkan diri, jadi ngeselin itu jatuhnya. Tapi kalau memang misalnya, ya memang kan kita juga orang yang ribut sampai petisi Gaza. Kita kan juga nggak tahu apakah dia nyumbang ke lokal apa enggak. Kita kan nggak tahu. Itu cuma yang tahu. Susan namanya, kalau gue tiba-tiba berkomentar ya namanya menghakimi gitu. Cuma kalau lo sudah mengeluarkan kalimat sekali-kali lah Mel, ini Gaza adalah kemanusiaan, lo sekali-sekali peduli kemanusiaan, itu gue kesel. Itu gue kesel deh ngomong kayak Jangan gitu. kayak gitu. Yes, itu kan apa ya? Ya itu kan panggilan. Gue yakin soalnya lo ngebantu sesuatu yang lo lakukan dengan terpaksa juga, amalnya tuh kayak nggak nyampe sih gitu. Ya udah gitu. Terus gue pengen tahu juga nih, kalau misalnya kan mungkin sekarang banyak juga orang-orang mulai apa ya, peduli sama isu-isu sosial. Gue ngeliatnya ya ini karena keresahan orang-orang juga sih, kayak gue kesel nih sama sistem sekarang gitu. Gue pengen bikin perubahan apa gitu. Nah kalau misalnya orang tuh pengen merjuangin suatu isu, Kak, maksudnya kan lo kan udah sering banget nih merjuangin isu-isu banyak banget, dari migran, perempuan, hewan gitu. Nah what should they do sih? Apa yang harus perhatiin gitu? Satu sih, gue selalu bilang, gue nggak mau bikin perubahan. Gue nggak mau bikin perubahan. Gue adalah perubahan. Itu perbedaan yang sangat besar loh. Kita ngomong gue mau bikin perubahan sama gue adalah perubahan. Iya, biasanya kan sebutannya agent of change gitu Ya, kan. I am the change. Kalau gue ngomongnya I am the change. Kayak gue pada saat tahun lalu tuh kan menang pengadilan yang people yang polusi udara, yang kita sampai segala macam berapa kali rakyat menang. Pada saat gue mulai ikut soal itu, gue jual tuh, gue nggak punya hampir, gue nggak punya mobil, gue nggak punya hair dryer, gue nggak punya microwave. Karena menurut gue pola hidup gue harus bertanggung jawab dengan apa yang gue teriakin. Gak mungkin dong gue teriak polusi ya mobil gue 5, dikit-dikit pakai hair dryer, pakai ini, pakai segala macam. Pada saat gue mulai bikin divisi hewan di Rumah Harapan, gue vegan. Sampai hari ini gue vegan murni. Karena gue nggak mungkin dong ngomong, wah gue akan membela hewan, semua dari kulit, cuma karena, which is it's okay, cuma kalau gue memilih begitu. So kembali ke pertanyaan lo tadi, kalau lo bikin gerakan, pertama gerakan itu harus sesuai passion lo dulu. Jangan, gerakan ini kayak lagi tren nih, ini aja deh gitu. Itu nggak akan long lasting. Kedua, make sure lo juga udah be the change. Harus dari lo nya dulu. Bukan agent ya. Bukan agent of change. Karena gue dulu, itu kalimat yang selalu gue ulang, bikin perubahan? Enggak, gue nggak mau bikin perubahan. Gue adalah perubahan, titik. Karena gue tidak mau menjadi orang-orang yang seperti, ya berapa banyak sih kita punya speech anti korupsi, malamnya ketangkap korupsi. Atau musisi yang mengeluarkan album religi di bulan Ramadan misalnya, abis itu dia ketangkap make. Atau intinya lo dulu
Iya, benar. Apa yang kira-kira lo bisa jadi contoh? Ya udah gerakannya di situ. Karena kalau enggak lo cuma kadang dikatain lo tuh bacot. Iya. Iya kan? Nyebelin ya. Bacot doang gitu ya. Elah lo banyak bacot ngomong doang aja gitu. Iya. Iya, Dan gua makanya ngeliatnya ada beberapa gerakan yang gue nggak berani ikut ya karena menurut gue pola hidup gue belum nyontohin itu. Mendingan yang kita berani tanggung jawab aja dulu. Jadi kita ngomong juga dipercaya sama orang. Iya. Iya kan, jadi kita nggak usah takut-takut. Ntar ada orang ngeliat gue begini. Udah lo udah nggak ada sesuatu yang memang lo, yang memang passion lo, yang lo nggak perlu berpura-pura. And you believe in it, maka gerakan itu akan berhasil. Makanya gue juga ngelihat apa ya, gerakan rakyat tiri ini kan, maksudnya kan lo ada kan party rakyat tiri. It's ya. huge now. Iya. Iya. Itu plesetan partai kan sebenarnya, partai rakyat tiri gitu. Sebenarnya karena Partai Rakyat Tiri udah ada yang ngambil IG-nya, tapi nggak dipakai. Oh. Pemerintahnya. Tolong dong. Ini kasih nih ke Mbak Mel. Itu boleh ceritain nggak, Kak? Maksudnya rakyat tiri tuh awalnya berangkat dari apa? Terus kan aku sempet lihat Kak Mel bilang gue tuh rakyat tiri Dewi Pertiwi. Gue juga parlemen jalanan gitu. Parlemen jalanan gue rasa udah ada dari 98 ya itu ya. Kayaknya parlemen jalanan kita udah sering dengar itu ya. Which is gue juga nggak tahu siapa yang mulai itu. Tapi kalau rakyat tiri itu kan kayak perlakuan. Kita kan walaupun tidak selamanya yang tiri itu akan diperlakukan beda, tapi kita kan coba berangkat dari cerita-cerita kayak bawang merah bawang putih ini itu pasti ada yang kandung, ada yang tiri. Kan yang tiri itu kan seolah-olah diperlakukan selalu berbeda. Kan memang hukum di Indonesia tuh kayak nulisnya belum kelar gitu. Kayak dilarang mencuri, kecuali lo kandung atau kecuali lo teman siapa, kayak belum kelar gitu kan. Anak siapa? Iya kan. Sebetulnya kan hukum mau agama mau kitab itu kan ya peraturan ditulis peraturan, titik, nggak ada komanya yang kayak kita nggak kelar tadi kan. Cuma perlakuannya kan beda. Di hari yang bersamaan gue Rumah Harapan bisa mengurus seorang ibu-ibu yang dikebukin sekitar. Kalau kita dengar tuh kasus ibu-ibu di Prasara Beringharjo yang nyuri bapia or something gitu karena dia lapar dan karena hukuman berapa tahun, atau itu kasus yang lain deh, pokoknya dia juga deh satu cuma nyuri kentang dari kebun orang kena berapa tahun. Sementara di rumah gue nunggunya sambil ngeliat dia nyurinya 2 triliun sekian triliun kena apa masih itu asasi ini sasi pulang aja 3 bulan. Terus ya di mana gitu? Gimana nota keadilannya? Iya, jadi hukum yang mana yang mau dipakai? Kayak tadi mungkin di awal juga Mbak sempat bilang kan kayak banyak yang diurusin. Sebenarnya dari semua hal banyak yang gue urusin, cuman satu kok benang merahnya itu gak belepotan. Beda-beda. Ada satu benang merah yang gue perjuangin, single standard. Standar tunggal. Kalau lo anak siapa deh nabrak orang, amit-amit mati, nggak dihukum, boleh, gue nggak akan protes. Besok tapi kalau gue nabrak, boleh ya? Kan hukumnya sama. Iya kan? Iya. Jadi bukannya gue mencela-mencela gitu. Sebenarnya tuh dalam semua hal hukum tuh nggak adil. Sama sebenarnya. Iya, perjuangin lah single standard. Nah, sementara standar ini masih ganda, bukan standar tunggal, maka udah pasti ada perbedaan dong ya. Mungkin satu anak kandung, satu anak tiri kali. Iya. Dari situlah gue beberapa tahun lalu tuh mau mulai ngomong rakyat kandung, rakyat tiri, rakyat kandung, rakyat tiri. Akhirnya itu disahkan sama rakyat tiri itu disahkan sama Mbak Sujiwo. Sujiwo Tejo. Kita ngomong rakyat tiri aja mulai sekarang sebut rakyat tiri, aku ngomong gitu. Iya, kata dia. Sekarang gitu. maksudnya bisa jadi gerakan gitu loh, membantu banyak. Dan ternyata itu adalah frasa yang kayak deket banget sama orang. Iya. Ngomong rakyat tiri tuh orang emang berasa. Iya, emang gue bisa kita ke jadi parkiran di kota kecil mana terus orang bisa teriak saya rakyat tiri gitu ya, kayak emang kayak nyampe pesan rakyat tiri itu. Ya akhirnya kan ternyata memang banyak yang merasa diberlakukan tiri di situ gitu. Tapi lo awalnya tuh ada inspirasi nggak sih? Maksudnya lo biasanya kan orang-orang ada, gue tuh nge-look up ke siapa gitu. Misalnya dari Rumah Harapan gitu. Gue look up ke siapa ya? Gue look up ke orang yang banyak banget yang gue bahkan nggak tahu namanya sih Mbak. Ya, gue nggak akan sok-sokan kayak oh iya gue Ibu Teresa Ina Ino, aduh kenal juga kagak, kata gue jauh banget lagi gitu. I have a lot of perempuan yang gue idolakan, yang gue bahkan nggak tahu namanya. Di 4 rumah dari rumah gue itu ada satu kayak warteg gitu. Gue nggak tahu tuh ibu namanya sampai sekarang siapa gitu. Ada kayak banyak Betawi tiap sore teriak-teriak tolong mati gitu kan, yang si anaknya udah gitu nggak mau
gitu ya. Anak setan, anak nyaut lagi. Kalau anak setan bapaknya apa, ibunya apa gitu kan. Aku suka kesana pesan sayur, bikin dong Bu apa siang gitu ya. Ternyata one day aku makan di situ ngobrol gitu. Itu ibu anaknya I forgot 6 apa 5. Apa 6 tapi satu meninggal tinggal 5 gitu aku nggak tahu. Ditinggal sama suaminya. Gila ya. Nggak pernah dicerai, nggak jelas di mana, padahal rantau, ditinggal di Jakarta, dia sekarang buka warung warteg Karisma gitu apa gitu. Jadi lo anaknya semua sekolah dari dia masak itu. Saya mah tiap hari baru kalau nyuci semua jam 2. Jam 4 saya udah mulai godok sayur lagi. Nah gue punya banyak banget hero yang gue nggak tahu namanya. Itu orang-orang itu. Tokoh inspiratif nggak harus yang kayak lo mikirnya dia Udah udah Ibu Teresa dari ini kenal kagak jauh dari real life aja. Bukan, gue nggak tahu aslinya kayak apa juga. Ya jadi yang real life banget gitu, yang a lot. Gue punya satu orang bukan di Lebak Bulus itu ada satu. Jadi gue pernah bikin ini postingan juga. Gue lagi gedek banget sama Tuhan ya, nggak tahu kenapa gitu. Kayaknya hari itu sial aja gitu gue. Lagi sial banget ya, udah hujan, rokok habis, kerjaan cancel, ini itu kayak udah hidup gue paling apes. Lewat kalau di pagar itu kan, pagar gue ada kayak polikarbonnya gitu, gue ngelewat. Lu bisa ngeliat bayangan lewat tapi lu nggak tahu apa gitu. Kadang kucing kelihatan nih bentuknya gitu kan, gerobak kelihatan bentuknya nih, gue what the fuck is this ya, terus gitu. Terus gue jalan, gue nengok dari pagar ada mas-mas. Terus sekarang gue kenal teman gue sekarang, dia seorang dia kerjaannya itu repairing keyboard. Atau kalau lagi nggak ada yang hire dia untuk repair keyboard, dia menjadi joki game. Whatever, menurut gue masih kerjaan daripada lo ngerampok, gitu kan. Kenapa bentuknya aneh, gue nggak bisa kenalin dari pagar. Badannya cuma segini, kaki ke bawah nggak ada sama sekali. Dia di jalan pakai Lebak Bulus nih ya, gue tanya ya, mau kemana mas? Oh beneran, ono Depok. Gue aja yang cuma kemana ngeluh. Iya, jadi gue tuh sering banget yang kalau lagi kayak gitu ditunjukin langsung gitu, ada apaan gitu. Ditampar gitu ya. Itulah jadi hero gue satu lagi. Jadi gue hampir semua tuh kalau balik ke toko inspiratif, orang-orang yang hampir gue nggak kenal sih semuanya. Tapi ada banyak banget di sekeliling kita gitu. Ih gila tuh orang di jalan pakai, aduh gue kesel banget ya teh. Iya lagi, gue lagi ngomel lu pakai lewat, kan gue malu jadinya. And I'm sure kalau kalian buka mata, lo kan selalu ngerasa kurang sih kalau ngeliat orang lebih di sekitar kita gitu. Tapi kalau lo bukanya bener, pasti banyak yang jauh kurang dari kita, and that makes you feel good. Bukannya kondisi mereka membuat kita merasa baik ya, cuman kayak kalau kita ngeliat yang bawah kayaknya anjir gue kurang, gue nggak punya ini, gue nggak punya itu. Gue kalau ngeliat yang kurang kan yang ya alhamdulillah ya gue masih bisa begini ya gitu. Itu kan I know it's not easy, tapi buat gue bersyukur itu kan kayak mindset doang sebenarnya. It sounds cliche sih, tapi mindset sebenarnya. Karena gue percaya setiap cerita tuh kayak lihat ini angle-nya kan banyak. Lo mulai dari angle mana nih sebenarnya gitu. Gitu. Jangan fokusnya sama sufferingnya aja gitu. Kan mau suffering ya apa beda itu kita mana sekarang kerjanya playing victim ya. Sama aja gitu. Ya udah terus boleh apa nih bisa gue lakuin gitu. Iya 2 hari boleh lah playing victim. Abis itu nextnya apa? What can you do about it gitu. Nah tapi yang bikin gue amazed banget sama lo sih, karena kan ya menurut gue banyak lah yang gue bisa pelajarin dari lo gitu. Salah satunya ya gue tahu juga dari keluarga gue kan, bokap gue tuh sebenarnya ngefans sama lo. Ngefans sama Kak Melani gitu. Tapi kan gue dapet cerita kalau misalnya dulu orang-orang taunya kan lo anaknya siapa gitu. Mungkin lo udah sering ditanyain ini juga, kayak dapet prejudis kayak gitu, lo nanggepinnya gimana? Oh I hate it dulu ya. Double nama nih, Subono Habibie gitu kan. Gini, apa ya? Oke, teknologi, yang satu lagi bidangnya musik gitu ya. Mungkin kita cari yang gitu. Iya makanya tuh, misalnya gue mau ngambil satu lahan pekerjaan yang nggak ada hubungan sama teknologi, nggak ada hubungan sama musik nih. Misalnya gue mau jadi produsen air, terus gue berhasil nih, tetap aja iyalah anak cucunya ini. I was seen for nothing yang effort gue sendiri. Oh iya, gue ada tahun-tahunnya gue bahkan tidak tahu mana yang teman mana yang bukan. Karena ada aja yang ngeremehin gitu. Ngeremehin atau benefit. Awal-awal gue bermusik gue bisa jalan tour nih ya, jalan tour panjang gitu, terus tiba-tiba Mukap dan Java bawa konser nih, bawa artis.
itu orang yang brand yang bawa gue tour bisa datang lagi ke gue dan nanya, kasih gue ya konsernya gitu, kan gue udah bawa lo tour kemarin tuh. Gue jadi kan gue berpikir diri gue kemarin diajak tour karena emang gue bagus atau lo mau sesuatu dari gue, dan itu kan berimpact sekali pada psikologis gue. Iya pasti, apalagi kan itu gue ngeliatnya itu masa-masa awal Dan karir lo kan dan itu juga. gue sempat ancur-ancuran. Kalaupun sampai hari ini masih mau gue bawa ya setiap omongan orang yang jelek ke gue, pasti gue bisa. Gue punya segala hak untuk baper gitu kasarnya. But kesini-sininya sih, akhirnya gue berpikir kalau gue kebawa sama apa yang mereka pikirin kan tentang gue, dan gue jadi down, dan gue jadi drop, itu gue buktiin mereka emang gue nggak bisa apa-apa. Gue kecilin sedemikian lingkup gue kecilin sampai sekecil-kecilnya. Kalau bisa gue punya teman cuma satu gitu kasarnya. Gue orang yang gini loh, gue orang yang lo bisa ngeliat gue di mana-mana, segala podcast, tapi lo sebenarnya nggak kenal gue. Me is very private. Cuma 1-2 orang yang bisa gue bolehin masuk rumah gue kasarnya gitu ya. Jadi gue kecilin ruang lingkup gue sedemikian rupa. Gue berkarya, gue ngerjain semuanya. Itu bagian gue dari ngejawab. Sekarang, pada saat semua udah jadi, even pemerintah ngeliat gue, even Rumah Harapan, even karya gue, even apa sekian besar, oh apalagi yang lo omongin tentang gue. Tapi selama proses itu gue harus tutup kuping dan tutup mata nih. Gue nggak bisa ngomong, gue nggak gitu, gue sebenarnya nggak gitu, gue nggak capek. Iya ngapain ya? Iya, tapi memang itu menyiksa. But I shut my ear, diem. Gue akan buktiin. Tapi gue kalau kebawa, gue down, gue drop, ya itu cuma ngebuktiin mereka bener kan. Dan gue ternyata baru tahu kalau misalnya dulu tuh lo start nge-LO gitu ya. Itu juga sebenarnya bukan dari belum ada jasa bapak lo kan. Jadi dulu gue punya, emang suka gitu. gue lupa deh, anak radio temen apa pacar gitu ya. Pacar gue zaman dulu tuh emang suka kerja begitu-begitu LO. Ikutlah. Ikut, aduh awalnya tuh cuman duduk berapa hari suruh beli rokok sekali. Dan bapak gue nyumbang-nyumbang syukur. Seperti itulah seorang Adri Subono atau Habibie atau keluarga itu. Syukur. Lo cobain dah gitu. Lo cobain dah tuh. Gue kerja juga begitu dari nol. Lah, kita ngeliat aja di film itu Habibie bisa mandi tempat mandi umum. Saya nggak punya duit pakai koin. Adri Subono masih ngalamin. Aduh, bokap zamannya nyokap itu kan model yang high paid ya dulu ya, dibayar tinggi. Bokap aduh belum ada penghasilan. Membuktikan nggak ada tuh yang lahirnya udah kayak nggak ada. Dan bapak gue make sure, karena banyak orang di luar sana juga sampai sekarang ngomong kan, ya iyalah duit lo banyak. Oh beda-beda. Mungkin one day warisan ada. Sekarang nggak, bapak gue memperlakukan gini, duit lo. Mau kayak gue cari. Bisa ngopi, sana ngopi Starbucks. Nggak punya duit, sana beli saset, ngopi di warung. Itu bapak gue. Sempet kesel gitu gak sih? Kayak, kesel. Jadi kalau gitu, apalagi zaman Eyang Presiden itu bersamaan dengan zaman kejayaan Java, dan gue modeling. Gue menang Elite Model Look, gue modeling ke London. Bapak gue dikasih mobil. Boro-boro teman-teman gue bawa Mercy, bawa apa segala macam. Bapak gue nanya, tunggu dulu Mel, beli mobil apapun, papa bisa, showroom pun papa bisa beliin. Pantas nggak lo pakai itu? Langsung ya itu kayak. Dan lo beli bensinnya bingung. Dan lo nggak pakai juga mobilnya. Lah iya juga. Naik apaan gue? Trisakti naik trooper yang diesel. Udah parkirnya susah. Tapi sekarang gue bersyukur. Lihat Krismon, lihat COVID, betapa banyak orang yang tadi punya cerita jatuh. Anak Subono, alhamdulillah diajarin bapak ibu gue untuk sederhana. Jangan punya duit, jangan jajan. Pengen jajan, kerja. Itu. Mana alhamdulillah lo ngeliat mana ada anak Subono, ya mungkin kita slip ya. Tapi anak gue Kristi Adrian mana ada sih yang berantem gimana? Enggak. Bisa ditegur orang tua duluan malah kita. Lah gue kemana-mana naik umum. Hari ini pinjam mobil, ya udah pinjam mobil karena gue beberapa tempat bapak ibu gue nggak keluar, mobil nganggur, pinjam dah. Oh nggak naik umum, kita bener-bener naik Transum aja gitu. Iya, sejak gue menjadi penggugat polusi udara, naik umum. Plus dari dulu memang mobil tidak begitu berguna karena gue banyak keluar kota, banyak apa gitu kan. Mobil Rumah Harapan ada, itu bawa donasi untuk bawa kidosnya untuk segala macam. Itu bapak gue enggak, merek aduh boro-boro. Bapak gue kurang terkenal apa sih mah handphonenya yang udah busuk banget itu dikaretin. Udah kayak bungkus nasi goreng. Ya menurut bapak gue itu masih bisa dipakai. Fungsinya apa? Nelfon. Masih bisa buat nelfon? Bisa. Ya pakai. Ngapa lo mesti ganti? Ya iya juga.
Sekarang dia mau bukan foya-foya ya. Dia mau traveling, dia mau beli apa, ya nggak apa-apa. Papa kan juga udah tahu. Itu He sama earns it. sekali tidak, ya he earns it. Dan itu tidak sekalipun menyolek uang sekolah, uang ini, uang itu enggak. Lo belum punya tabungan kayak gitu, jangan jajan. Iya juga lagi, lo mau jajan, Sekarang banyak kapan yang lo ulang pinjol tahun? gitu-gitu. Iya, lo ulang tahun, Lifestyle. gue kasih hadiah. Lo ada apa, momentum, gue kasih hadiah. Nah, iya, enggak lah. Enggak ada, kerja, kata gitu. Gue juga mau kalau duit dari pohon doang. Iya. Nggak enak, kerjain. Terus lo mau nggak enak nggak kerja, nggak apa-apa, jangan makan besok. Gitu. Logika ekonomi yang sangat simple. Iya. Kesel gue digituin dulu, apaan sih lo? Tapi now, oh iya ya. Ternyata ini ya benar gitu. Adik-adik gue semua masih kerja. Kita tuh kerja kayak orang gila. Mungkin banyak orang berpikir kita udah ngapain sih lo kerja? Iya. Melani, Kristi, Adrian, nah gue tiap pagi jam 5 pagi udah bangun. Iya karena begitu. Adik gue masih ngajar, satu ini itu kerja kita. Karena kita masih butuh makan. Kalau dulu tapi kalau di karir musik lo tuh gimana, Pak? Maksudnya lo startnya, maksudnya as a rock singer ya, and not to kayak buat masuk ke isu gender atau gimana, tapi ya mungkin apalagi dulu agak susah kan masuk industri musik gitu. Apa karena teman? Enggak sih, gue fairly enough menggunakan demo apa segala macam. Nah, menjadi anak Adi Subono memang membawa beberapa kemudahan. Disitulah akhirnya dulu kan yang gue bilang awalnya gue kesel ya. Ya. Tapi kesini gue akhirnya mau belajar dua termin yang mirip tapi sangat berbeda. Yang satu adalah memanfaatkan kemudahan yang kita dapat. Kedua, menyalahgunakan posisi. Itu adalah dua termin yang sangat berbeda. So, pada saat aku menjadi seorang seniman, contoh, karena semua orang musik kenal papa, ya gue bikin demo. Seperti kalau dulu kan semua demo kan yang masih fisik kan bentuknya dulu kan. Ya gue tetap menyerahkan demo nih, cari kantor label nih, di mana nih alamatnya. Gue serahin Itu demo. ngakuinnya sendiri berarti? Oh iya, tapi karena gue kenal, mungkin gue bisa langsung ngasih ke AD-nya. Iya. Ya kan? Tapi tetap harus kasih demo, kata bokap. Tapi kalau menggunakan nama gue punya kemudahan bisa lokasi orangnya langsung, ya alhamdulillah. Tapi jangan salah gunakan. Kalau gue minta gue usah pakai demo ya, kan lo kenal bapak, itu salah gunain namanya. Iya. Disitulah dua termin itu gue pakai dengan sangat berhati-hati. Kebetulan sampai hari ini juga solo rock cewek siapa? Iya sih, gue Belum ada yang mengisi pasar itu gitu. Jadi gue ya beruntung aja sih. Dan gue memang ada di album-album yang menguntungkan kayak SID, gue mandang Sukamti, gue segala macam sampai hari ini kan works lo masih. juga impactful banget gitu. Iya, nah hari ini gue pas band aja sampai 2 album segala macam. Dan buat sampai sekarang masih bisa manggung, iya. gue itu Iya, karena nggak ada yang mengisi pasar itu sih pada dasarnya Mbak. Dan apalagi berbicara soal kritik sosial. ya itu kan agak sensitif ya, orang-orang agak takut masuk juga. Iya sih, tapi kan gue kalau nggak manggung gue masih bisa nge-MC, ternulis, ntar ini, ntar itu. Emang pada dasarnya gue mau doain Terus apa yang aja gue menarik kerjain. dari lo tuh, gue lihat lo diajak manggung, lo bilang gak usah dibayar, gue lo kalau ada pisang bayar gue pakai pisang juga gak apa-apa ya. Gue banyak bergerak di pergerakan kan ya. Ini kayak 17 Agustus besok gue memimpin upacara bareng ibu-ibu di Kendeng. Kita ngomong pas pabrik semen tuh yang Kendeng Pati. Ya gue di situ. Ya kalau yang ngundang gue mereka, ya mereka kan nggak mungkin gue mintain duit. Lo habis panen apa? Kasih lah hasil panen gue. Tapi tuh lo harus bayar. Untuk tidak mengajarkan premanisme ya. Even di Rumah Harapan gitu ada buku anak jalanan pengen, tapi lu punya duitnya koinan cepek, kasih ke gue cepeknya. Bukannya mau matre ya, cuman untuk ngajarin bahwa nggak ada yang gratis bos gitu. Ya jadi kayak begitu ya, ibu-ibu itu punya. Gue pernah mau naik pesawat Garuda abis dari aksi apa di kota lain, dikasih pete berapa ikat sama ini sama itu, ya itu yang mereka bisa kasih. Ya terima kasih. Mereka kan mikirnya tulus gitu kayak excited. Yes. Wah kalau udah bulan tahun ada aja kiriman ke rumah. Kayak tahun lalu ada yang ngirimin entah hasil panen. Mungkin pas berangkat dari kotanya itu sawi kayaknya ya. Sampai jalannya gue udah nggak tahu bentukannya apa. Tapi terima kasih. Tapi it's so nice. Itu yang bikin gue candu. Beda dengan dikasih piala atau award apapun. Iya. Gue ngeliatnya lo tuh orangnya nyebelin aja. Enggak, kekeh sama value lo gitu loh. Lo tahu apa yang lo pengen perjuangin gitu. Dan kayak terkadang ini jadi introspeksi diri ke gue juga sih. Gue terkadang ngeliat realitas situasi negara gitu ya. Kayak gue akhirnya bukan yang lakuin sesuatu yang berguna, tapi jadinya marah-marah, komplain gitu. Dan sekarang kan banyak nih orang-orang maksudnya yang kayak udah kehilangan pekerjaan gitu. Dan akhirnya
nge-take out frustasi tuh ke situ gitu. Memang, dan itu even secara psikologis sih memang harus diomongin. Cuman ada batasnya. Ya. Lu mau ngomel sampai kapan? Sekarang gini, ada banyak orang yang ngomel, ada yang ngomelnya 2 hari habis itu melakukan sesuatu. Jadi pada saat udah ngelakuin pertanyaan tuh kan lu nulis pertanyaan sih. Kalau udah udah ngelakuin sesuatu, kok gue ngomel terus gini. Paling nggak sekarang gini, orang ngomel ke gue, lu ngapain sih Mel ngomel terus? Iya. Gue udah bisa nanya balik, oke gue ngomel, lu udah bikin apa? Gue paling nggak udah ngelakuin sesuatu kan, daripada ngomel doang. Tapi lo ngeliat situasi sekarang tuh gimana, kayak kayaknya ya banyak lah, sekarang kita tahu kan banyak orang yang beropini ekonomi makin susah. Malahan di dunia musik malah gue ngeliat LMKM ya, katanya sekarang di mana-mana royalti, saya hak lisensi gitu. Jadi sebenarnya aku agak setuju sih sama gitu. Itu ya, kalau di luar negeri, lo tau nggak ya? Ini gue juga tahu dari artis luar negeri ya, pada saat gue di Java ya, di luar negeri itu radio bayar loh musik kita diputer. Di sini nggak emang radio? Kita bayar biar lagu kita diputar di radio. Gue baru tahu kalau itu ngemis. Iya nggak sih? Di kafe gue pikir ya. Iya, maksud gue I don't know, karena gue tidak mendalamkan sistem, karena lagu-lagu gue itu didengarkan oleh mereka yang demo dan yang aksi yang apa segala macam ya. Jadi berbeda buat gue, yang penting lagunya pesannya sampai. Tapi satu hal yang gue tahu pasti, kesejahteraan musisi itu belum terjadi. First, orang kita memang tidak terlalu punya budaya nabung. Pada saat lagi punya, semua diumbar-umbar, kagak mikir. Padahal musisi itu adalah satu pekerjaan yang lo nggak punya orang ngasih duit pensiun nih. Ya, dan spotlightnya nggak tentu. Spotlight hari ini bisa di atas, besok di bawah. Lo nggak mikir, orang kita tuh nggak punya budaya nabung. First, kedua, banyak loh lagu yang sangat terkenal sampai sekarang kita bahkan nggak tahu penciptanya. Dan ternyata tuh lagu ngetop banget sampai sekarang, pencipta udah di kota Jawa mana yang udah miskin banget, yang kalau mungkin di panti. Berarti kan ada sesuatu yang salah dengan sistemnya. So, kalau memang ini membuat si pencipta lagu itu semua hidup, nggak masalah sih gue dengan sistem ini. I don't mind. Menurut gue, asal haknya benar sampai ya. Termasuk bapak-bapak yang baik. Kalau tadi bapak bilang kan pagi tuh, kalau misalnya kafe sekarang bikin pun suara burung dan segala macam, gue pengen tuh burung pada dikasih makan loh. Karena itu bukan hak Anda, itu adalah hak burung-burung tersebut. Jangan sampai duitnya malah jatuh ke tangan siapa gitu. Sama kayak orang tiba-tiba ngomong gini, Mbak Mel, ayo kita protes harga rokok, besok bakal naik segini tembakau. Oh nggak masalah. Di luar juga kita beli rokok yang sama, harganya 150.000 loh sekotak. Tapi petaninya nambah ya, bener penghasilan mereka ya. Jangan cuma di cukainya mainnya doang. Emang nggak masalah. Kalau memang royalti itu membuat para pencipta lagu dan sistemnya itu menjadi baik dan benar, go ahead. Gue sempat mengcover lagu Indonesia Jaya. Itu kita selama ini berpikir itu lagunya Harvey, karena terkenalnya di tangan Harvey. Padahal ada penciptaan nama Caken M. Caken M itu gue 10 tahun lalu pengen cover tuh lagu, karena lagu itu kan terkenal. Kita mau belajar paduan suara dimanapun atau Hari Nasional, semua juga tahu. Nggak ketemu. Yang keluar di YouTube dimanapun Harvey. Karena dia mulai nyanyiin. Itu nama, akhirnya lewat Rumah Harapan, gue ketemu keluarga itu menjadi korban banjir di Bekasi apa di mana gitu. Udah kasihan banget. Nah, ada yang tahu nggak dia? Ternyata selama ini dapat royalti si penyanyi dan segala macam. So kalau memang pencipta ini royalti ini membuat pencipta hidup, go ahead. Karena yang miskin itu adalah terutama yang bikin lagu daerah, lagu nasional. Ini kita ngomong yang lagi diributin lagu-lagu yang dikenal loh. Gimana lagu daerah? Gimana lagu nasional? Orang pahlawan-pahlawan 45 kita aja pejuang pada miskin banget, sebulan dapat 250.000 dong dari pemerintah. Nggak apa-apa, udah. Musisi kaya kok, kalau emang nyanyiin itu, kalau nggak sanggup bayar nggak usah dinyanyiin, itu aja. Ya mereka kan mungkin nggak dapat kesempatan buat manggung atau apa kan, tiba-tiba lagu dan di TikTok. apesnya mereka adalah ini yang banyak menjadikan masalah. Pada saat dulu mereka kontrak label atau publish, belum ada yang namanya digital rights. Digital rights itu kan baru ada sekarang. Oh iya, sekarang yang kayak streaming platform kan banyak tuh platform, kita ngomong YouTube, Spotify ini. Pada saat era mereka kan belum ada digital performing di TV ini segala macam. Ya memang akhirnya mereka, kalau emang mereka nggak dapet sih, tapi kan alangkah baiknya itu diperbaruin. Mereka kan juga lagi kasarnya jadi ini tempat tidur denger lagunya kan, lagu gue gitu. Iya. I don't mind kalau harus bayar, kalau emang asal penciptanya menjadi ini ya sejahtera. Sure. Tadi kan lo bilang berarti
berarti there's something wrong with the system gitu kalau misalnya ternyata nggak works Something well. wrong with the system. Nah, tapi Sekarang kan banyak sekali musisi dalam gedung itu ya. Coba diurus. iya ya, ada beberapa musisi yang gue tahu. Iya. Tapi pendapat lo gimana, Kak, soal orang-orang yang bilang kayak, lo mah banyak ngomong tapi lo di luar sistem. Coba dong lo masuk ke sistem. Itu kan pasti yang paling sering banget ditanyain. Sering. Ada alasannya gue tidak mau masuk ke sistem adalah bukan berarti gue nggak dapet tawaran ya. Karena kalau gue sih keberatan gue terbesar itu adalah pada saat kan bapak gue, kakek gue pun ngajarin siapapun yang hire lo atau lo bekerja untuk siapa harus ikutin. Nah kalau gue sudah melihat teman-teman yang ada di dalam sistem itu kan lo either di bawah partai atau lo sekarang ada di fraksi berapa yang jelas ada subjeknya, dia pengurus fraksi ini ngurusnya A, fraksi B ngurusnya B, bidang apa ya kan. gitu. Sementara kan gue ngurus wanita sampai musik sampai hewan sampai nggak bisa. Gue nggak mau disuruh milih salah satu. Kalau gue sih basically cuma karena itu ya. Kalau gue tetap punya kebebasan untuk tetap ngurus semuanya boleh, tapi kan namanya gue tidak sopan dengan yang hire gue. Iya. Gue nggak mau, gue masih pengen ngurus semua. That's one thing. Dan kedua, nih gue kalau kata anak sekarang dalam kurung berkata-kata dalam nada halus, teman-teman. Soft spoken ya. Soft spoken. Saya mungkin di luar sistem, tapi yuk cari tahu apa yang rakyat tiri udah pernah rubah. Hukum, menurunkan hakim agung, berapa petisi kita mulai, berapa daerah kita menangin, berapa terhukum mati kita pulangin, tanpa masuk ke dalam sistem, kurung tutup, soft spoken. Ya lo jadi virus buat pemerintah gitu. Dan itu kita lakukan tanpa masuk ke dalam sistem. Karena di dalam sistem itu adalah harus ikutin agenda mereka. I don't like doing people's agenda. Gue masih pengen gonak sama manusia, gue pengen ngurus hewan. Iya kan, gue Dan lo juga lagi bikin pindah. buku kan sekarang? Yang buku hewan udah keluar, si Mama Sampai Jumpa di Balik Pelangi. Sekarang buku next Kalau lagu sekarang lagi bikinnya? Udah selesai, hampir selesai 3-4 lagu. Nextnya mudah-mudahan. So productive. Ya, have to be. That's less productive actually. Cuma sama lagi bikin gerakan cantik itu aku. Itu untuk apa beberapa wanita. Wiza juga ada di situ. Jadi dengan berkembangnya media sosial hari ini, cantik itu tuh cuman dikategorikan pada saat lo kayak hantu bermati kemarin, putih, rambut panjang, lurus, muka kaku, kayak segini, tabungan berapa gitu kan, kayak lo baru mati kemarin kan, gitu bentukannya sama, kayak rantipas nih, bibir gitu pucet. Sebenarnya cantik itu everything. Lo bisutule lo cantik, lo oversize lo cantik, lo hitam lo cantik, lo apapun cantik. Nah itu lagi gerakan. Jadi aku ngambil pilot Indonesia, ngambil Wiza sebagai Wiza kan. Wiza kan kayak begitu kan. Coba lihat Wiza, hitam, dekil, di posnya sama Leonardo DiCaprio. Iya kan? Lihat Wiza yang kayak begitu-begitu. Jadi banyak banget, ada juga teman aktivis kita yang menjadi si model Barbie. Pada saat anak-anak sekarang pengen jadi kayak Barbie, jadi a lot of pemahaman tentang cantik. Cantik itu aku, apapun bentuknya aku. Itu juga akan keluar. Terus gue ngangkat budaya bareng orang tua, kisah dan tradisi, ngangkat rempah Indonesia yang dijadikan minuman yang kemudian disalahartikan di budaya Indonesia. Gimana tuh? Ya kita ngomong ciu, kita ngomong legen, kita ngomong apapun pada dasarnya itu kan bahan upacara. Itu kan sebenarnya, tapi kan di sini menjadi bahan pemabukan aja. Jadi kita lagi keliling mengangkat bareng si studio si Mima. Banyak deh. Banyak lah. Baca aja wiki gue. Jangan lupa dicek-cek juga ya Instagramnya Kak Melani, karena ada Rumah Harapan Melani juga nih. Kalau misalnya nanti ada yang mau bantu-bantu juga. Yes. If you're confused kayak where should I start sih? Ya start small aja dari sini bisa gitu. Gue nggak punya apa-apa nih, lo ngelihat bekas ginian deh, lo gunting nih atasnya pakai air keran aja, taruh di pinggir jalan. Sekarang panasnya lagi gila-gilaan, kucing pasti akan mau minum di jalan. Sesederhana itu aja gue kejauhan. Terakhir yang gue pengen tahu nih, lo kan sering nih. Banyak lo terakhirnya ya? Terakhir nggak serius. Tadi kan gue belum bilang terakhir. Nih, kan lo sering ditanyain, lo riders paling nyebelin apa gini-gini. Tapi gue pengen tahu kalau riders lo apa sih? Riders seorang Melani Subono. Kote pasti, anggur merah. Itu pasti. Duta ya, ambasador ya. Itu pasti. Smoking area. Gue harus punya cermin sendiri. Buah sih karena gue vegan ya. Gue memastikan tuh vegan. Tapi kadang-kadang biar orang nggak berpikir, wah gue harus ke restoran vegan yang mahal. Jadi biasanya kita nulis bisa gado-gado, bisa tahu tempe. Sebenarnya jauh lebih murah sih jadinya karena I'm pure vegan dan kopi hitam pahit. Selalu.
Oke. Air es, harus es karena gue harus minum dingin. Gue harus minum panas banget atau dingin banget sekalian. Apalagi ya Din ya? Udah kan itu doang ya? Udah itu doang. Selama ini ngurus-ngurusin riders orang, riders sendiri paling gak ribet ya kayaknya. Di smoking area yang pasti smoking dan harus ada anggur merah anggur. Oh ya Oh, korek korek. karena gue selalu kehilangan korek. Tapi pada saat gue pulang ke rumah gue ganti tas bisa 18. Gue bulu korek orang-orang gitu. Curi-curi korek orang ya Nggak, berarti ya. teori kita bukan nyuri ya Din. Oh, simpan. Oke, Jadi oke, gue oke. simpenin. Jadi Wanil nanya korek gue hilang nih kemana? Oh nggak ada gue simpenin. Oke, thank you so much Kak. Sama-sama. Kita kayak we learn a lot banget sih, maksudnya Thank you. ngebuka juga pikiranku lagi kalau misalnya jangan fokus doang ke kayak komplain atau ngeluh, tapi kayak start from ourselves Just gitu. shut up and do something. Apa yang kita bisa lakuin gitu ya guys. Oke, thank you so much teman-teman Sama-sama. Vanita. Jangan lupa follow, like, dan subscribe. See you.